akan mempresentasikan profil dari Perpustakaan Universitas Tikubang. Perpustakaan Universitas Tikubang sendiri berdiri bersamaan dengan berdirinya Universitas Tikubang tersebut yang pada mulanya bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Nah, Perpustakaan Universitas Tikubang sendiri memiliki 2 gedung. Yang pertama yaitu berada di Mugasari dan yang kedua berada di Jalan Kendang 5, Bedan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, disinilah kami melaksanakan kegiatan magang perpustakaan. Nah, jabatan Kepala Perpustakaan pertama kali dipegang oleh Bapak Budi Sungkowo Utomo. Nah, kemudian jabatan Kepala Perpustakaan Unisbank setelah proses penggabungan dari STMIK, STIBA, dan STHIH Tikubang. Yang pertama itu dipegang oleh Enung Yuliati pada tahun 2007 sampai tahun 2009. Kemudian ada pergantian lagi, kemudian diganti oleh Enung Yulianti lagi sampai dengan tahun 2017. Kemudian setelah itu dipegang oleh Farida Sri Endrayani pada tahun 2017 sampai 2022. Dan kemudian setelah tahun 2022 digantikan oleh Lisa Noviani Mahfiroh sampai dengan sekarang. Kemudian Perpustakaan Universitas Tikubang sendiri memiliki struktur organisasi yang dipegang oleh 6 tingkatan. Yang pertama itu Kepala Perpustakaan yaitu Ibu Lisa Noviani Mahfiroh, kemudian bidang layanan teknis dipegang oleh Pak Fahmi Akbar, dan bidang layanan pemustaka oleh Ibu Ani Mariawati, bidang layanan IT dipegang oleh Slamet Sarojo, kemudian bidang pengembangan SDM perpustakaan oleh Farida Sri Endaryani, kemudian bidang layanan administrasi oleh Ibu Hayati. Nah, struktur organisasi ini dikoordinasi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yaitu Dr. Cahyaningsi SEMko. Seperti itu. Selanjutnya saya akan mempresentasikan kegiatan selama kami magang di Perpustakaan Unisbank. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan di layanan sirkulasi, di mana di layanan sirkulasi ini kami melayani pemustaka yang ingin meminjam, mengembalikan ataupun memperpanjang koleksi. Nah, di sini jika ada pemustaka yang ingin meminjam buku atau koleksi perpustakaan, syaratnya yaitu dia memiliki anggota perpustakaan. Kemudian setelah itu dia menyerahkan kartu anggotanya, kemudian di scan yang nantinya akan terekam oleh sistem otomasi perpustakaan yaitu menggunakan SLIMS Boolean. Begitu juga dengan sistem pengembalian dan juga perpanjangan. Nah, di layanan sirkulasi tersebut juga kami membantu pemustaka ketika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Nah, itu bisa ditanyakan di layanan sirkulasi. Selanjutnya yaitu kegiatan labeling. Nah, kegiatan labeling ini kami lakukan ketika ada bahan pustaka atau koleksi atau buku yang belum memenuhi kelengkapan bahan koleksi. Nah, labeling ini dilakukan menggunakan sistem otomasi berupa SLIMS Boolean lagi. Nah, di mana labeling ini kita awalnya membuat label, kemudian dicetak. Nah, kemudian setelah itu ditempel di bahan pustaka tersebut atau buku, di mana jaraknya itu kalau di Perpustakaan Unisbank itu 2,5 cm dari bawah. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan shelving. Nah, kegiatan shelving sendiri dilakukan ketika pertama kali kita berangkat. Nah, sebelum banyaknya pengunjung atau pemustaka, kita melakukan shelving atau penataan koleksi ke rak-rak buku yang sebelumnya pada hari sebelumnya dipinjam atau digunakan oleh para pemustaka.
kemudian ditata di rak sesuai dengan nomor panggilnya, sesuai dengan klasifikasinya. Nah, pada kegiatan shelving ini juga kita lakukan ketika ada bahan pustaka yang memang sudah melakukan perbaikan, seperti ketika bahan pustaka tersebut diberikan label atau diberikan sampul yang baru. Saya akan menjelaskan tentang beberapa kegiatan yang saya lakukan saat magang perpustakaan di perpustakaan Unisba. Yang pertama yaitu digitalisasi. Nah, digitalisasi sendiri adalah proses di mana bahan pustaka diubah dari salinan cetak menjadi salinan elektronik. Saat kegiatan magang di perpustakaan Unisbank, saya mendapat tugas untuk scan buku-buku lama yang sudah jarang dipinjam atau dianggap kurang relevan untuk disimpan sebagai koleksi fisik. Dengan melakukan digitalisasi tersebut, buku-buku tersebut bisa diakses secara online sehingga tidak perlu lagi memenuhi rak di perpustakaan tersebut. Yang kedua adalah penyiangan. Nah, penyiangan sendiri itu adalah kegiatan mengeluarkan koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan lagi atau buku yang sudah lama dari rak-rak perpustakaan tersebut. Saat kegiatan magang, saya melakukan penyiangan pada buku yang sudah lama tidak dipinjam dan buku yang kurang relevan untuk saat ini, yaitu buku yang terbit tahun 2010 ke bawah. Yang ketiga yaitu kegiatan promosi perpustakaan. Nah, pada saat kegiatan magang perpustakaan, saya mendapat tanggung jawab untuk mempromosikan perpus tersebut kepada khalayak umum. Contohnya seperti upload ribbon melalui Instagram, lalu membuat konten mereview buku dari koleksi perpustakaan. Hal tersebut digunakan untuk promosi agar khalayak umum itu mengetahui jika perpustakaan Unisbank itu memiliki koleksi seperti ini, dan jika sosial media yang digunakan untuk promosi tersebut aktif, maka orang yang melihatnya itu akan tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan Unisbank. Kegiatan yang selanjutnya kami lakukan dalam magang yaitu inventarisasi atau pemberian label nomor punggung pada buku dan memberikan stempel pada halaman judul buku. Selain itu, kami juga melakukan pencatatan buku yang sudah disiangkan, karena kemarin sebelum awal-awal kami melakukan penyiangan lumayan banyak buku untuk ditarik lagi. Nah, hal itu perlu untuk dicatat agar buku-buku tersebut tidak terdapat lagi dalam sistem. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu penyampulan buku. Dalam menyampulkan buku ini, kami tidak hanya menyampul buku baru, tetapi kami juga menyampul buku lama yang sampulnya sudah mulai mengelupas dan sudah tidak bagus lagi, agar buku-buku tersebut masih terlihat bagus lagi. Yaitu pembuatan barcode. Dalam pembuatan barcode di perpustakaan Unisbank itu menggunakan sistem otomasi SLIMS yang berupa SLIMS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rifki. Kegiatan magang yang selanjutnya yaitu adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi di UPT Perpustakaan Unisbank ini menggunakan pedoman dari Perpustakaan Nasional. Jadi Perpustakaan Unisbank ini tidak harus memulainya dari nol, tapi mengadaptasi atau mengadopsi nomor klasifikasi yang sudah ada di Perpusnas. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya yaitu ada katalogisasi. Katalogisasi yang digunakan oleh Perpustakaan Stikubang atau Universitas Stikubang ini menggunakan SLIMS, menggunakan web SLIMS yang telah dimodifikasi oleh tim dari UPT Perpustakaan Unisbank, dan juga kita teman-teman magang hanya melakukan pemindahan data yang ada di Perpusnas. Sama seperti tadi, data yang ada di Perpusnas kita salin
dengan catatan apabila ada yang salah atau yang kurang tepat, kita akan menambahi hal tersebut. Jadi sesuai dengan standar katalogisasi yang telah ada, kita bisa menyesuaikan dari adaptasi yang sudah dilakukan oleh Perpus Nasional. Yang selanjutnya yaitu adalah pembuatan kartu anggota. Pembuatan kartu anggota ini di Perpustakaan Stikubang atau Perpustakaan Universitas Stikubang tidak hanya mahasiswa baru, karena pembuatan kartu anggota di sana itu tidak diwajibkan. Jadi mahasiswa baru itu tidak selalu semuanya membuat kartu anggota. Jadi kartu anggota ini yang ingin membuat silahkan membuat, yang tidak diwajibkan, tapi hanya disarankan. Karena apabila mahasiswa tidak memiliki kartu anggota itu tidak bisa meminjam buku, dalam artian meminjam buku yang dibawa pulang ke rumah. Apabila meminjam buku hanya di perpus itu masih diperbolehkan. Jadi kegiatan pembuatan kartu anggota ini di Perpustakaan Unisbank dikenai biaya sebesar 5.000 untuk per kartunya atau per mahasiswanya, dan juga kartu ini dibuat dalam jangka waktu 7 kali jam kerja atau kurang lebih 7 hari paling lambatnya. Tapi kalau memang tidak banyak permintaan, paling hanya 1 atau 2 hari sudah bisa diambil oleh para mahasiswa. Kegiatan magang kiranya seperti itu. Selanjutnya tentang keunggulan atau keunikan Perpustakaan Universitas Stikubang. Keunggulan yang dimiliki Perpustakaan Universitas Stikubang itu ada beberapa. Yang pertama yaitu uniknya mereka selalu menyediakan Jumat berkah di setiap hari Jumat. Ini salah satu cara Perpustakaan Unisbank untuk menarik para pengunjung perpustakaan. Jadi di samping mereka ingin membaca buku, karena mencari makanan lumayan jauh, jadi di perpustakaan menyediakan Jumat berkah. Yang kedua, pustakawan dan staf yang ramah. Pustakawan dan staf yang ramah ini memang bukan hal yang unik dan yang aneh, tapi pustakawan yang ramah ini adalah salah satu nilai plus atau nilai yang positif untuk para pemustaka agar nyaman ketika berada di dalam perpustakaan. Jadi ketika seorang staf atau pustakawan yang memiliki sifat yang ramah, memiliki pembawaan yang bisa diajak bercanda ataupun bisa diajak secara tidak terlalu saklek terhadap peraturan-peraturan. Jadi itu lebih bisa diterima oleh para pemustaka yang datang ke Perpustakaan Unisbank. Yang ketiga, tempat yang lumayan nyaman. Jadi tempat yang disediakan oleh Perpustakaan Unisbank itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada yang menggunakan kursi dan meja, yang kedua ada lesehan, dan yang ketiga itu ada lesehan juga tapi di dalam BI Corner atau Perpustakaan Bank Indonesia. Jadi 3 tempat ini sering dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa tergantung tugas yang mereka kerjakan. Biasanya orang-orang yang mengerjakan skripsi atau tugas akhir, mereka lebih memilih di tempat duduk yang menggunakan kursi. Ada juga yang kadang untuk mengerjakan tugas kuliah mereka di tempat lesehan, yaitu di lantai 2. Ada juga yang untuk bekerja kelompok biasanya mereka menggunakan BI Corner ataupun meminjam tempat ruang diskusi di Perpustakaan Unisbank. Yang keempat yaitu media sosial yang aktif. Nah, perlu diketahui media sosial ini media sosial yang aktif ini menjadi keunggulan atau keunikan Perpustakaan Universitas Stikubang, karena
setiap harinya itu ada konten yang mereka tunjukkan ke khalayak umum atau ke platform-platform media sosial yang mereka post secara rutin, mulai dari hari Senin berupa puisi, hari Selasa berupa quotes, hari Rabu berupa yang ketiga itu hari Rabu yaitu kuis, hari Kamisnya, hari Jumatnya itu adalah promosi UMKM sekitar. Nah, jadi di samping untuk internal perpustakaan Unisbank ataupun Universitas Tikubang itu sendiri, media promosi perpustakaan ini bisa menjangkau UMKM yang ada di sekitar Universitas Tikubang, kampus Kendeng. Yang kelima itu akreditasi yang tinggi. Akreditasi perpustakaan Unisbank ini memiliki nilai A. Jadi dapat diketahui sudah lebih cukup dan sudah memenuhi standar-standar dalam Perpus Standar Nasional Perpustakaan. Yang keenam, yang terakhir yaitu adalah pengembangan sumber daya manusia. Ya, perpustakaan ini biasanya di kegiatan awal atau penerimaan mahasiswa baru, mereka melakukan workshop. UPT Perpustakaan Unisbank ini selalu melakukan workshop untuk mengenalkan keperpustakaan atau orientasi perpustakaan, dan juga banyak seminar-seminar yang lain yang dilakukan oleh Perpustakaan Universitas Tikubang. Jadi untuk pengembangan sumber daya manusia terutama mahasiswa yang ada di Universitas Tikubang, mereka melakukan kegiatan secara rutin setiap tahunnya, seperti itu. Dan juga di samping pemberdayaan mahasiswa atau sumber daya manusia yang ada di kampus, pustakawan yang ada di Universitas Tikubang juga sering melakukan workshop untuk para pustakawan itu sendiri. Jadi agar untuk mengembangkan diri lagi mendalami ilmu keperpustakaan, jadi banyak workshop yang mereka ikuti agar bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan tentang perpustakaan lebih dalam lagi. Jadi pengembangan sumber daya manusia yang terjadi di Universitas Tikubang, terutama perpustakaannya, itu tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk para pustakawannya juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kendala saat kegiatan magang perpustakaan. Salah satunya yaitu manajemen waktu. Dikarenakan magang perpustakaan ini adalah mata kuliah yang wajib kami ambil, maka mata kuliah tersebut bertabrakan dengan jadwal kuliah yang lain. Jadwal yang telah disediakan atau ditetapkan dari pihak perpus adalah Senin dan Jumat. Tetapi pada hari Senin tersebut kami memiliki satu mata kuliah yang harus kami ikuti. Maka dari itu, selama magang perpustakaan ini dilaksanakan, kami mendapatkan izin dari pihak dosen mata kuliah tersebut untuk melakukan magang perpustakaan. Alasan mengapa kami tidak melakukan magang perpustakaan setelah perkuliahan dilakukan, dikarenakan pihak perpus mewajibkan kami untuk melakukan magang selama jam kerja, yaitu pada jam 7 sampai jam 4 sore. Di sini saya mewakili teman-teman magang ingin menyampaikan sedikit saran untuk perpustakaan Unisbank agar perpustakaan menjadi lebih baik lagi. Nah, saran dari kami pertama yaitu menambah tempat untuk membaca, karena di sana kami melihat banyak sekali para mahasiswa yang datang ke perpustakaan untuk membaca, membuat skripsi dan lain sebagainya. Dan kami rasa kalau
untuk tempat berdiskusi juga tempat untuk kelompokan itu kurang, maka dari kami memberikan sedikit saran untuk menambah tempat untuk berdiskusi dan juga membaca buku, dan disediakan juga tempat untuk membuat skripsi. Nah, itu juga kemarin habis diberikan ruang khusus, ruang baru untuk para pembaca. Nah, itu salah satu hal yang bagus. Nah, di sana juga kami melihat itu kurangnya pencahayaan. Nah, dalam perpustakaan itu kan untuk membaca itu kan diperlukan pencahayaan yang pas gitu, tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap. Dari kami ingin menyarankan agar menambah sedikit lampunya agar keterangannya itu bisa maksimal untuk para pembaca. Nah, yang kedua yaitu menambah koleksi buku. Karena kemarin dilakukan kegiatan penyiangan dan banyak sekali buku-buku yang ditarik untuk disiangkan atau dilakukan digitalisasi, maka kami menyarankan untuk menambah buku-buku lagi agar koleksi yang ada di perpustakaan Unisbank itu lengkap gitu. Nah, selanjutnya yaitu memperbarui sistem katalog. Nah, karena habis dilakukannya penyiangan dan banyak sekali buku yang diambil, lebih baik kami menyarankan untuk memperbarui lagi sistem katalog yang ada di sana agar para mahasiswa dalam mencari buku itu tidak pusing atau tidak bingung gitu. Kan bukunya itu berkurang banyak dan akan ada penambahan juga kan. Nah, itu disarankan untuk memperbarui lagi sistem katalognya. Yang terakhir yaitu pengadaan alat keamanan atau RFID atau RFID. Nah, dalam hal ini kami menyarankan agar perpustakaan Unisbank juga memberikan keamanan untuk menjaga buku-bukunya. Siapa tahu nanti ada mahasiswa yang kelupaan meminjamnya lalu tidak sengaja kebawa pulang, kan bukunya jadi bisa hilang. Nah, dari kami menyarankan agar mengadakan RFID. Itu saja dari kami, cukup. Yes. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan layanan yang ada di perpustakaan Unisbank. Layanan pertama yaitu layanan sirkulasi. Seperti yang sudah dijelaskan saat kegiatan magang, di layanan sirkulasi itu ada peminjaman, pengembalian, perpanjangan, dan juga pengurutan denda saat koleksi itu tidak dikembalikan tepat waktu. Kemudian layanan kedua yaitu layanan referensi. Layanan referensi yaitu koleksi referensi. Jadi seperti skripsi, tesis, majalah, koran, kemudian ensiklopedia, kamus, dan itu layanan referensi koleksi yang tidak boleh dipinjam. Kemudian yang kedua yaitu layanan OPAC atau Online Public Access Catalog, yaitu bagaimana pustaka itu mencari koleksi di komputer secara online, jadi tidak mencari secara manual di katalog kartu. Kemudian yang keempat yaitu layanan silang layan. Jadi layanan silang layan ini perpustakaan Unisbank bekerja sama dengan perpustakaan lain untuk menambah koleksi atau pinjam-meminjam koleksi. Jadi antara perpustakaan Unisbank dan juga universitas lain. Kemudian yang kelima yaitu layanan perpanjangan online. Jadi perpanjangan ini bisa dilakukan secara online melalui Google Form. Seperti itu. Yang keenam yaitu layanan pendaftaran kartu anggota. Jadi kartu anggota itu dibuat, kemudian sebelumnya diisi data diri dari pemustaka melalui Google Form, kemudian mendatangi perpustakaan untuk membuat kartu perpustakaan dan mengambilnya. Kemudian layanan yang ketujuh yaitu layanan cek plagiarisme atau di sini menggunakan drill build, yaitu ketika ada pemustaka ingin mengecek plagiarisme karya tulisnya bisa dicek di perpustakaan Unisbank. Kemudian yang ke-8 yaitu layanan meeting room. Jadi pemustaka itu bisa meminjam ruangan di perpustakaan Unisbank untuk kegiatan diskusi atau kegiatan rapat mahasiswa.
Selanjutnya yaitu fasilitas yang ada di perpustakaan Unisbank. Fasilitas yang pertama yaitu tempat baca lesehan dan juga tempat baca meja kursi. Jadi tentu saja di perpustakaan itu ada tempat membaca yang di situ tersedia kalau di lesehan itu tersedia bantal dan meja baca yang lucu-lucu gitu. Terus kemudian tempat baca meja kursi, di situ ada meja kursi, kemudian stop kontak untuk mengecas HP atau laptop saat mengerjakan tugas atau membaca di perpustakaan. Kemudian fasilitas yang kedua yaitu loker dan juga tas. Jadi mahasiswa itu tidak boleh membawa masuk barang-barang ataupun makanan, jadi disimpan di loker tersebut. Kemudian ketika mau membawa barang yang boleh dibawa itu seperti laptop, bisa meminjam tas yang sudah disediakan. Catatannya, tas tersebut tidak boleh dibawa pulang. Kemudian fasilitas yang ketiga yaitu air minum. Nah, di situ ada air minum gratis yang disediakan perpustakaan untuk para pemustaka. Kemudian di sini juga menyediakan akses internet gratis atau wifi itu. Jadi pemustaka bisa mengakses internet menggunakan wifi yang sudah tersedia.